Salam komunikasi. Bertemu kembali dengan saya Nurlaila Arif, dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis MB 2102 dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Pada segmen ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai alur komunikasi bisnis. Sahabat komunikasi, mari kita perhatikan gambar ini yang menjelaskan bagaimana alur dan flow komunikasi bisnis dalam konteks yang resmi. Terdapat 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah downward communication, horizontal communication, dan upward communication. Coba saya akan jelaskan satu persatu. Downward communication merupakan alur komunikasi dari atas ke bawah atau dari manajemen kepada karyawan, atau dikenal juga dengan from top to bottom. Alur ini digunakan untuk menyampaikan komunikasi mengenai arahan manajemen, rencana kerja, kebijakan perusahaan, visi misi perusahaan, dan informasi strategis lainnya. Penyampaian informasi dapat disampaikan langsung maupun melalui media elektronik, ya, termasuk menyampaikan kondisi perusahaan, kinerja, kontribusi, dan pencapaian target perusahaan. Intinya, jenis komunikasi ini adalah menyampaikan komunikasi dari atas ke bawah. Pimpinan menyampaikan berbagai informasi yang spesifik tentang perkembangan perusahaan, baik kepada karyawan secara menyeluruh maupun kepada manajemen atau level jabatan tertentu, atau dikenal juga dengan manajemen communication. Contoh dari downward communication ini adalah misalkan pada saat perusahaan menyampaikan kalender perusahaan dalam 1 tahun, mengadakan rapat, plan of action meeting, training, atau pelatihan yang diikuti oleh para pimpinan. Yang kedua adalah upward communication. Ini merupakan alur komunikasi dari bawah ke atas, dari karyawan kepada pimpinan, atau from bottom to top. Komunikasi ini melibatkan informasi dari karyawan yang disampaikan kepada atasan, baik kepada manajer maupun kepada pimpinan. Konten atau materi yang disampaikan bisa mencakup pandangan karyawan tentang perusahaan atau yang disebut dengan employee feedback. Kemudian bisa juga karyawan menyampaikan masukan atau isu dan laporan dari konsumen atau saran-saran untuk perbaikan perusahaan. Dengan saluran yang disediakan untuk karyawan agar berkomunikasi ke atas, tentu ini sangat penting. Mengapa? Karena karyawan memiliki ide dan mereka juga memerlukan respon terhadap aktivitas kerjanya dan memerlukan masukan atau kritik apa saja yang bermanfaat ini untuk perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah horizontal communication. Ini merupakan alur komunikasi yang terjadi antara karyawan dengan rekan kerjanya. Materi dari komunikasi horizontal ini dalam konteks resmi berupa komunikasi yang dilakukan untuk koordinasi dalam pekerjaan, saling berbagi informasi, menyampaikan masalah dalam pekerjaan untuk bisa memberikan solusi, dan berbagai isu yang membuat interaksi antar karyawan. Demikian untuk segmen mata kuliah komunikasi bisnis kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi melalui email atau berikan komentar di sini. Semoga bermanfaat. Nantikan segmen selanjutnya. Salam komunikasi.